warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak ibu semua masih semangat dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, ibu ingin bertanya, apakah sudah berdoa? Belum? Oke, kita berdoa bersama ya. Untuk Raikal boleh memimpin doanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah berdoa. Nah, ibu sekarang sebelum kita memulai pembelajaran ingin mengetes tepuk semangat anak-anak. Apakah masih semangat atau belum? Kita coba ya. Tepuk semangat. Mama ngat-ngat, semangat. Kurang semangat nih anak-anak ibu. Kita coba sekali lagi ya. Tepuk semangat. Mama ngat-ngat, semangat. Alhamdulillah anak-anak ibu semangat pagi hari ini untuk melaksanakan pembelajaran. Kita sudah tepuk semangat, sekarang coba dilihat kiri, kanan, depan, dan belakang. Apakah ada teman yang tidak hadir? Iya, siapa yang tidak hadir? Mawar kenapa tidak hadir, nak? Oh, sakit. Oke, kita doakan semoga Mawar diberikan kesembuhan agar bisa mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya lagi, supaya bisa belajar bersama-sama. Nah, siapa lagi yang tidak hadir? Oke, selain Mawar, coba ibu absen terlebih dahulu. Selain Mawar, siapa lagi yang tidak hadir? Raikal? Oh, hadir. Nila hadir. Satria kemana Satria? Oh, Satria izin kenapa dia? Oh, ada acara keluarga. Oke. Kemudian Lena hadir. Faiz hadir. Oke, alhamdulillah anak-anak ibu hadir semua. Selain Satria dengan tadi siapa? Dengan Mawar ya. Dengan Mawar tidak hadir karena ada halangan, yaitu Mawar sakit dan Satria izin. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu ingin memberikan pretest terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu bagi soal pretestnya. Nih, ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest. Anak-anak, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan soal pretest yang telah ibu berikan? Oke, sudah. Sekarang boleh dikumpulkan ke depan ya. Oke, ini sudah semua. Nah, sekarang nih, karena anak-anak ibu sudah mengerjakan pretest, ibu ingin bertanya, dari soal pretest tersebut kita akan belajar mengenai apa? Mengenai apa? Oke, betul, pengenalan bangun ruang kerucut. Nah, anak-anak ibu, apakah ada yang tahu nih kerucut itu seperti apa? Ada yang tahu kerucut? Apa, Rian? Oh iya, betul, topi ulang tahun. Kemudian apa lagi? Pembatas jalan. Terus apa? Tower. Terus, oke, betul, semua anak-anak ibu yang menyebutkan topi ulang tahun, pembatas jalan, kemudian topi yang orang sawah yang berbentuk kerucut itu juga termasuk ke kerucut. Nah, jika anak-anak ibu sudah mengetahui kerucut itu tadi contohnya seperti apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, jadi kerucut itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sebuah lingkaran sebagai alas, dan sisi tegak itu disebut selimut yang melengkung.
Nah, jadi eh, seperti topi ulang tahun, kemudian pembatas jalan, itu termasuk contoh yang ada di lingkungan sekitar kita berbentuk kerucut. Nah, di sini Ibu ada menyediakan gambar kerucut. Nah, ini adalah kerucut. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan kerucut tadi apa? Kerucut itu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sebuah lingkaran. Nah, jadi dibatasi oleh sebuah lingkaran sebagai alas nih. Ini lingkaran sebagai alasnya. Kemudian sisi tegak atau selimut yang melengkung. Nah, sisi tegak atau selimut yang melengkung ini alasnya. Kemudian sisi tegaknya ini. Dari sini ke sini yang berbentuk selimut. Lingkaran melengkung. Kemudian sifat-sifat kerucut itu seperti apa, Bu? Nah, jadi sifat-sifat kerucut itu ada 3. Yang pertama, mempunyai 2 sisi. Satu sisi merupakan alas berbentuk lingkaran dan satu sisinya lagi berbentuk selimut kerucut. Jadi kerucut yang Ibu pegang ini memiliki 2 sisi. Sisi yang pertama itu merupakan alas. Nah, alasnya itu yang berbentuk lingkaran. Ini merupakan sisi berbentuk lingkaran, ini merupakan sisi dari kerucut. Kemudian sisi yang satu lagi itu berbentuk selimut. Jadi sisi yang satu lagi itu berbentuk selimut lingkaran. Ini yang mengelilingi kerucut ini, ini berbentuk lingkaran selimut, ini merupakan sisi yang kedua. Jadi memiliki 2 sisi. Sisi yang pertama berbentuk lingkaran, sisi yang kedua berbentuk lingkaran yang menyelimuti kerucut. Nah, selanjutnya mempunyai 1 rusuk. Nah, jadi kerucut ini hanya mempunyai 1 rusuk saja. Dan mempunyai 1 titik sudut. Nah, jadi kerucut ini hanya memiliki 1 sudut. Ada yang tahu sudut dari kerucut itu yang mana? Ya, betul, Kevin. Nah, jadi titik sudut dari kerucut ini yaitu ada di titik puncaknya. Nah, jadi tadi ada berapa sifat-sifat kerucut? Iya, Rena, 3. Apa aja? Mempunyai 2 sisi, satu sisi berbentuk lingkaran, satu sisinya lagi berbentuk selimut kerucut. Kemudian mempunyai 1 rusuk. Kemudian dan terakhir mempunyai 1 titik sudut yang ada di titik puncak kerucut yang ada di ujung. Ini merupakan titik sudutnya. Baik anak-anak, jadi kerucut ini bisa dibuka. Jadi kalau dibuka disebut dengan jaring-jaring kerucut. Jadi jika kerucut ini dibuka akan berbentuk seperti ini yang dinamakan dengan jaring-jaring kerucut. Nah, kalau kita bentuk kerucut lagi bisa. Oke, jadi kalau kita bentuk kerucut lagi tinggal kita bentukkan seperti ini. Kita lengkungkan selimut lingkaran ini yang ada di sini yang diberi nama selimut kerucut. Nah, jadi tinggal kita buat kerucutnya seperti ini dari jaring-jaring kerucut tadi. Nah, apakah sama berbentuk kerucut? Iya, jadi dia berbentuk kerucut. Nah, ini yang dinamakan apa? Alas kerucut. Jadi kalau kita bentuk menjadi kerucut, betul. Nah, ini yang dinamakan, kalau kita buka menjadi jaring-jaring kerucut. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, kerucut ini jika kita hitung ada yang namanya luas permukaan dan volume kerucut. Luas permukaan dan volume kerucut. Ibu akan jelaskan rumusnya. Rumus yang pertama, kita akan mencari luas alas. Jika kita ingin mencari luas alas, maka rumusnya LA sama dengan Pi R kuadrat. Dengan keterangan Pi itu adalah rumusnya sudah ditetapkan standar internasional atau SI, yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, kemudian R itu apa, Bu? R itu adalah jari-jari lingkaran atau yang disebut dengan jari-jari alas. Nah,
Kemudian kalau cari luas selimutnya seperti apa? Mencari luas selimutnya itu dengan rumus LS sama dengan A sama dengan PRS. Dengan keterangan apa lagi, Bu? Pi itu tadi apa? Pi itu dengan rumus standar internasionalnya 22/7 atau 3,14. R-nya itu adalah jari-jari lingkaran atau disebut dengan jari-jari alas, jari-jari atas. Kemudian S-nya itu ya disebut dengan tinggi selimut kerucut. Jadi, cara mencari tinggi selimut kerucut di sini kita setarakan dengan ini, dengan titik puncaknya. Kita garis di sini, kita luruskan. Nah, ini disebut dengan tinggi dari yang ada di luar sini. Ini disebut dengan tinggi dari selimut kerucut dari ujung pangkal sini, dari ujung lingkaran sini sampai dengan ujung titik puncak kerucut disebut dengan tinggi selimut kerucut. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita mencari luas permukaannya, Bu? Kalau yang ditanya dengan luas permukaannya, jadi cara mencarinya yaitu setelah kita cari tadi luas alas dan luas selimut, jadi luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut, atau bisa dengan rumus LP sama dengan PR buka kurung R plus S ditambah S tutup kurung. Nah, itu cara mencari luas permukaan kerucut. Nah, kalau volume kerucut bagaimana? Kalau volume kerucut itu berarti volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali ditambah tinggi. Nah, atau bisa disebut volume sama dengan 1/3 PR kuadrat T, seperti itu. T tadi apa? Tinggi kerucutnya. Nah, tinggi kerucutnya seperti tinggi dari ujung sini, dari ujung lingkaran sampai dengan titik puncak itu disebut dengan tinggi kerucut. Bagaimana anak-anak sudah memahami mengenai pengenalan mengenai bangun ruang kerucut ini? Sudah? Coba Ibu ingin bertanya kepada Kevin, coba tadi kan kerucut ini memiliki sifat-sifatnya ada berapa? Sifat-sifatnya ada berapa? Ada 3, apa saja coba sebutin Kevin. Yang pertama, mempunyai 2 sisi. Satu sisi berbentuk lingkaran atau alas kerucut. Nah, ini disebut dengan alas kerucut. Kemudian satu sisinya lagi berbentuk selimut kerucut, betul. Kemudian lagi kerucut memiliki 1 rusuk saja. Nah, ini disebut rusuknya. Rusuknya itu berbentuk lingkaran hanya 1. Kemudian mempunyai 1 titik sudut. Nah, 1 titik sudutnya berada di mana, Kevin? Ada di titik puncak, betul. Jadi tadi sudah dijelaskan kepada temannya bahwa sifat-sifat bangun ruang itu ada 3. Oke, betul. Jadi sudah paham mengenai pengenalan bangun ruang kerucut ini? Alhamdulillah sudah paham. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyimpulkan mengenai bangun ruang kerucut ini. Jadi tadi kita sudah mempelajari bangun ruang kerucut itu apa saja, kemudian sifat-sifat bangun ruang kerucut itu apa saja, luas permukaan dan volume kerucut itu apa saja. Jadi tadi itu seperti apa contohnya? Rara, contohnya dari bangun ruang kerucut yang ada di sekeliling kita yang Rara ketahui, ya, nasi tumpeng, betul. Terus topi ulang tahun, terus pembatas jalan, oke, betul. Jadi itu adalah contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar kita yang berbentuk kerucut, betul sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan soal post test mengenai pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak Ibu ini sudah memahami pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini? Ibu beri waktu untuk mengerjakan post test ini 5 menit. Ini Ibu akan bagikan soalnya.
Oke. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan soal post test yang telah Ibu berikan? Kalau sudah, ayo dikumpul ke depan. Oke. Sudah semua ya mengerjakan soal post testnya, dan Ibu lihat jawabannya udah banyak yang betul, berarti sudah memahami mengenai pengenalan bangun ruang kerucut ini ya. Nah, sebelum kita pulang, Ibu ingin mengetes tepuk semangat. Apakah masih semangat untuk pembelajaran selanjutnya? Oke? Oke, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Mama ngat semangat. Alhamdulillah masih semangat ternyata, walaupun cuaca sudah siang benderang seperti ini, anak-anak Ibu masih semangat. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, boleh kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin? Oke, Kevin, boleh pimpin doanya. Doa sesudah belajar. Oke. Doanya dalam hati saja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah berakhir. Ibu minta maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.